Recording on. Baik lagi bersama gue Kodev. Sorry gue baru buat konten lagi karena ada beberapa hal yang gue urusin, cukup sibuk. Dan baru hari ini gue upload video lagi. Dan sebenarnya dari judulnya 7 tips untuk fotografer amatir atau pemula. Sebenarnya tidak ada yang amatir lah, semuanya pemula. Jadi sebenarnya ini clickbait guys. Jadi sebenarnya gue buat konten di dalam iklan. Jadi sorry sebelumnya, dibanding gue tidak kasih konten apa-apa, jadi lebih baik gue ada kasih tipsnya. Cuma gue mau iklanin sesuatu dari personal gue, yaitu Coffee Kanpai Coffee. Jadi ini adalah produk gue. Siapa tahu kalian kalau ada yang pecinta kopi, kalian bisa mampir ke IG atau cek di IG atau di Grab, di Gojek. Sudah tersedia di sana. Mungkin barangkali untuk yang area Jakarta, kalian boleh order. Ini kopi buatan gue sendiri, siapa tahu suka. Rasa kopinya itu cukup strong buat yang pecinta kopi. Jadi tidak hanya manis, cuma taste kopinya itu lumayan. Menurut gue yang untuk coffee lover, kecuali yang pencinta kopi hitam ya mungkin bisa juga, oh kopinya kurang berasa, cuma intinya di atas rata-rata untuk rasa kopinya. Jadi tidak hanya manis dan berasa hanya susu. Oke, thank you banget yang masih bersama gue. Gue ngiklanin produk gue sendiri. Tentunya gue pasti kasih 7 tips untuk fotografer pemula. Apa aja sih poin-poinnya yang penting untuk pemula. Jadi video ini disponsori oleh Kanpai Coffee ID. Jadi mampir aja ya guys ke IG gue, kalau memang berkenan follow aja IG-nya. Oke, yang pertama tips nomor 1, cara memegang kamera. Sebenarnya ini gue ada beberapa contoh. Oke, let's say gue contoh yang Canon ya. Karena ini ukurannya cukup besar, karena gue lihat masih banyak yang menggunakan kamera DSLR ini. Jadi pada prinsipnya memegang kamera apapun sama ya sebenarnya, termasuk mungkin megang handphone. Jadi percaya atau tidak ada pengaruhnya kalau kalian memegang kamera secara baik dan benar. Jadi misalnya kalau bisa tangan kalian pas memegang kamera jangan begini. Jadi rapetkan siku Anda di sini, mau foto portrait ataupun landscape. Jadi kalian posisinya sikunya menopang di perut atau di dada kalian ya. Lalu tangan kiri taruh aja kameranya, karena kalau yang lensanya cukup panjang atau kalian menggunakan lensa besar panjang, jadi beban kamera di tangan kiri. Yang tangan kanan adalah shutter untuk foto. Jadi kenapa begini, karena supaya mengurangi getaran guys. Kalau kalian megangnya begini, walaupun udah menopang, tetap saja bisa menimbulkan getaran. Itu kalau kalian lagi membutuhkan shutter speed yang rendah. Jadi misalnya 1/30 atau 1/20, yang kalian membutuhkan asupan cahaya yang lebih banyak supaya lebih hasil fotonya lebih terang. Kecuali kalian menggunakan shutter speed yang tinggi, itu tidak apa-apa. Kalian mau pegang satu tangan juga bisa untuk street fotografi. Kalau kalian menggunakan shutter speed yang tinggi, misalnya 1/400, 1/500 sampai 1/600 yang untuk olahraga. Jadi kalian itu tidak blur untuk hasil fotonya. Jadi tapi alangkah baiknya kalian pelajarin yang teknik dasar supaya kalian fotonya stabil. Karena gue sendiri pemula, gue ini semua gue hasil research, mungkin udah banyak juga yang ngasih tahu. Cuma ini hal-hal yang berguna, yang berdampak ke diri gue sendiri. Oke. Tips nomor 2, kalian harus pahami untuk aperture priority sama shutter speed priority. Biasanya di rata-rata di semua kamera ada lambangnya, biasanya A atau S. Di Fuji juga sama, A atau S. Gue jelasin sedikit. Kalau aperture adalah, jadi kalian kalau yang tidak mau terlalu banyak manual, jadi kalian nggak mau terlalu ribet settingnya,
kalian mau menentukan atau f-nya kalian di 3.5 misalnya, atau di 5.6. Jadi kalian rubah ke mode AP, Aperture Priority. Itu dia akan membuat kameranya men-set tidak berubah f-nya di 5.6. Sedangkan untuk shutter speed-nya kameranya akan mengatur sendiri, entah bisa 1/20, bisa 1/100, 1/60. Dia random menyesuaikan cahaya yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh otomatis dari kameranya sendiri. Itu adalah namanya Aperture Priority. Lalu yang kedua, Shutter Speed Priority, SP, biasanya lambangnya SP, atau kalau di Canon gue kurang paham, mungkin di TV itu untuk shutter speed. Kalau di Fuji lambangnya S. Kalau di Sony ya biasanya SP atau S juga. Itu adalah sama, kalian tentukan mau shutter speednya di berapa, misalnya 1/200 atau 1/300 kalau kalian mau nge-street foto. Jadi untuk focal length-nya, bukan focal length, untuk f-nya kalian tentu biar kamera yang menentukan entah di 5.6 atau di 6.3 atau 7.1, atau kalau kalian lensanya yang udah bisa 2.8 atau 3.5, itu kameranya yang otomatis mengatur sendiri, tapi shutter speednya tidak berubah guys. Jadi itulah kalian pahami kalau kalian yang tidak mau terlalu ribet untuk semuanya di set ke manual, kalian ngatur sendiri ke shutter speednya manual, lalu aperture-nya manual, f-nya manual. Itu salah satu alternatif kalau kalian yang masih terlalu kaget dengan settingannya serba manual ya. Lalu yang ketiga ini sebenarnya mau tidak mau menurut gua untuk pemula harus pahami segitiga exposure. Kalian cek aja linknya. Gue udah buat sebenarnya, tapi view-nya jarang ada yang nonton, mungkin penjelasan gue mungkin kurang bagus, cuma ya boleh aja kalian cek di video gue yang satu ini, di linknya di atas ini, hubungannya ISO, shutter speed, sama aperture. Itu karena tiga hal elemen itu yang saling berkaitan guys. Jadi kalian pahami sedikit, nanti mesti sambil praktek, nanti kalian akan paham apa hubungannya dengan ISO, shutter speed dengan aperture. Jadi misalnya kalian mau buat fotonya, oh gue mau berasanya kayaknya kurang terang nih, atau keterangan, kalian bisa atur salah satu, misalnya kalian ISO-nya mau rendahin atau shutter speed-nya kalian tinggiin supaya cahayanya nggak terlalu terang, atau F-nya kalian tinggiin misalnya di 5.6 sampai ke atas. Jadi kalian itu semua berhubungan. Jadi kalau kalian misalnya mau netapin, gue maunya shutter speednya 100, tapi hasil fotonya misalnya masih keterangan, otomatis ya udah ISO-nya lu turunin, atau F-nya, aperture-nya kalian naikin, misalnya di parameter di 6.3 atau sampai ke 7 atau sampai ke 10 sampai ke 11. Jadi kalian bisa tentuin. Itu ada hubungannya juga yang seperti yang video yang gue udah buat, bagaimana membuat foto long exposure, linknya kalian lihat, kalian bisa lihat perbedaannya, manfaat dari segitiga exposure. Dari situ kalian bisa berkreasi, kalian bisa paham bahwa kalian udah paham basicnya, kalian selebihnya kedepannya kalian bisa belajarin dari diri sendiri dengan praktek. Itu dengan tips nomor 3 ya, segitiga exposure. Nomor 4, banyak fotografer, banyak juga yang komen kalau gue baca anti dengan menggunakan ISO yang tinggi. Kalau menurut gue pribadi ya, mungkin juga ada beberapa pendapat orang, kalau kalian membutuhkan, kalau kalian hanya foto sekedar untuk koleksi pribadi bukan untuk klien ya, berarti kan kalau gue bicara konteksnya ini untuk pemula, kalian tidak masalah, kalian jangan ragu untuk menaikkan ISO, walaupun memang bisa menghasilkan fotonya ada noise. Tapi untuk kamera yang udah canggih-canggih, kalau kalian membeli kameranya yang udah cukup modern, dia akan meredahkan noise-nya itu di dalam hasil foto walaupun kalian menggunakan ISO yang tinggi. Jadi apalagi kalau kalian cuma hanya untuk posting di sosial media, di misalnya di Instagram atau di manapun,
untuk di sosial media yang ukurannya cukup kecil, bukan untuk dicetak menjadi foto dinding atau menjadi banner yang besar untuk di sosial media. Lagian juga kalian bisa edit lagi kalau kalian memang mau belajar di Photoshop. Itu ada hubungannya dengan tipsnya juga. Jadi ini untuk pemula banyak hal lah yang kalian harus mau pelajarin. Kalau memang kalian hobi, kalian pasti tidak akan keberatan untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Nomor 5, tips nomor 5, kalian udah beli kamera, kalian harus invest di tripod guys. Percaya deh sama gue dulu gue pikir tripod buat apa ya, nggak kepake lah menurut gue, karena yang gue cuma buat sekedar hobi, buat seneng foto-foto. Gue bukan buat foto studio, enggak guys. Oh, kalian misalnya sebagai apa ya, bukan sebagai hobi fotografi, tapi kalian tidak mau mempelajari fotografi, misalnya kalian mau memfoto produk kalian sendiri yang apa yang mau kalian jual, karena zaman sekarang ini banyak banget yang membutuhkan foto untuk foto sebuah produk yang kalian jual. Kan pasti banyak yang melakukan jualan online apapun lah, mau makanan atau mau barang atau minuman yang seperti gua ini. Kalian bisa lihat hasil contohnya di sini. Kalau untuk foto produk, tips dari gua harus menggunakan tripod guys. Sebisa mungkin menggunakan tripod. Oke, boleh kalau handheld, kalau misalnya untuk posisinya tertentu, cuma lebih baik kalau untuk yang foto yang simetris. Dan ada beberapa produk seperti yang contoh yang ini, yang gua udah foto produk, nanti ada gua kasih videonya juga untuk tips foto produk dengan Sony A6000. Tripod tidak mahal kok, yang gua pakai sekarang ini harganya tidak mencapai 150.000, udah mendapatkan yang cukup. Jangan tripod yang segede gini ya guys, ini gua hanya perumpamaan. Ini hanya untuk handphone atau GoPro ya. Jadi ini hanya sebagai contoh aja. Jadi gunakan tripod yang ukurannya yang standar. Itu tidak akan rugi lah. Seperti gua ini, gua merekam kalau tidak menggunakan tripod, walaupun bisa menggunakan bangku, cuma kalian akan kesulitan sendiri setting angle kanan kiri atas bawahnya, vertikal horizontal. Itu kalian akan kesulitan kalau kalian menggunakan kursi. Jadi invest lah di tripod, walaupun sepertinya tidak terpakai, tapi lama kelamaan kalian akan butuhkan kalau kalian memang hobi di fotografi. Itu tips dari gua. Oke, lanjut ke tips nomor 6. Investasi atau luangkan waktu Anda di editing software. Kalau kalian memang hobi foto, menurut gue kalian pelajarilah Photoshop lalu Lightroom. Oke, anggap kalian tidak mempunyai akses atau kalian tidak mempunyai laptop misalnya, atau tidak mempunyai PC. Sekarang di handphone Photoshop juga ada aplikasinya, yang mungkin ya trial, atau kalau kalian memang butuh banget berbayar pun tidak masalah untuk di handphone. Lalu Lightroom untuk menggrading kalau hasil foto kalian, karena tergantung kalian mau tujuannya mau apa. Karena ada juga orang yang hobinya SOC, straight out of camera, jadi hasil fotonya tidak di grading, hanya di tweak sedikit highlightsnya atau apa, jadi tidak ada warna aneh-aneh. Tapi tergantung lah. Kalau gue pribadi, gue suka men-tweak atau meng-grade color gue supaya untuk lebih menarik. Contohnya seperti foto untuk produk kopi gue supaya lebih menarik, karena sebagian besar pasti untuk yang foto-foto mereka akan melakukan edit warnanya untuk hasil yang lebih baik, maupun foto studio, apalagi foto wedding, semuanya itu bermain di Photoshop, Lightroom untuk melakukan pengeditan warna. Jadi itu tips nomor 6. Pelajarilah, selain kalian pelajarin kameranya, pelajari juga editingnya. Terakhir, untuk nomor 7, jangan takut foto apapun, jangan takut salah. Walaupun memang salah, kalian bisa lihat hasilnya.
belajarlah dari kesalahan, karena ya zaman sekarang udah bukan zaman film roll. Zaman dulu kalau kalian salah foto, waduh, tidak bisa diedit atau tidak bisa kembali roll fotonya. Kalau sekarang ya kalau kalian fotonya salah tinggal delete guys, simple, tinggal delete. Kalau kalian nggak suka tinggal delete. Jadi menurut gua foto aja sebanyak mungkin, apapun, nanti lama-lama kalian bisa tahu, oh ini kok gua fotonya jelek banget ya, atau oh ini kebetulan bisa aja dari foto kalian, foto iseng-iseng, kalian mendapatkan angle yang baik dan bagus menurut di mata kalian, atau kalian bisa tanya ke temen, ini foto gua oke apa enggak, kalian bisa simpen. Jadi nextnya kalian bisa lihat, oh nanti gua bisa lebih menyempurnakan angle-nya atau cahayanya atau apapun lah yang kalian bisa dapatkan dari hasil foto yang kalian udah foto. Jadi belajar dari kesalahan, jadi jangan takut salah, karena gue sendiri pemula banyak melakukan kesalahan. Gue dibilang pro enggak, cuma gue mau belajar, makanya ini gue mau share buat kalian untuk 7 tips ini yang berguna untuk kalian yang mau mengajari diri sendiri. Oke, jadi gimana guys, apakah terbantu kalian dengan tips dari gue? Mudah-mudahan terbantu, dan thank you untuk selama ini yang udah sering komen atau subscribe di channel gue. Gue sangat menghargai banget, sangat membuat gue semangat untuk selalu membuat konten. Gue minum dulu ya, aus. Nih juga isinya sama kopi, ini buat iklan. Kalian bisa lihat, sebenarnya nanti kalian bisa lihat ada beberapa varian untuk kopinya, ada beberapa varian harga. Oke, gue rasa sekian untuk hari ini. Oh ya, sorry, minta maaf kalau kalian yang menonton video gua di saat belum buka puasa, maafkan. Atau kalau yang udah berbuka puasa, tidak masalah, berarti kalian bisa order kopi gua ya. Oke, thank you, sampai di video berikutnya untuk tips foto produk dan aplikasi yang ada di dalam Sony A6000 untuk di connect ke handphone. Oke guys, see you, bye.